Presiden Amerika Serikat Donald Trump belakangan bilang perang terhadap Iran adalah konflik militer dan hanya latihan di depan para pendukungnya. Tapi beberapa detik kemudian Trump bilang harus pergi untuk kembali berperang lawan Iran. Bagaimana sebenarnya pernyataan Trump ini diartikan? Kita akan bahas bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia UKI, Angel Damayanti. Selamat malam Prof. Angel. Malam Mas Radi. Ya Prof, untuk kesekian kalinya kita mendengar ketidakkonsistenan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan ini mungkin sudah sudah disikapi agak bosan juga oleh masyarakat dunia, termasuk kita ini. Tapi kali ini Anda bagaimana menerjemahkan narasi baru Trump yang kontradiktif ini, Prof. Angel? Seperti biasa, Trump selalu kontradiktif, banyak retorika, dan saya melihatnya ini komunikasi politiknya Trump saja gitu ya, baik ke dalam negeri, publik Amerika maupun ke internasional, masyarakat internasional. Itu yang saya lihat sih, Mas. Oke, jadi ini murni strategi kampanye ya, karena sekarang sedang pemilu sela ya. Yes, betul. Komunikasi politik untuk menenangkan publik di dalam negeri, mendapatkan kepercayaan dan menggertak Iran dan menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Amerika tetap kuat. Kurang lebih begitu. Oke, tapi dengan pernyataan seperti itu, saya ingin tanyakan sejauh mana sebenarnya pengaruh Donald Trump ini terhadap citra politik di dalam negeri di Amerika Serikat sana? Kalau kondisi hari ini kan sebenarnya memang sudah turun jauh ya Mas ya. Sudah sampai ya level 20, nggak sampai 30% lah gitu ya, kepercayaan publik itu. Dan terus merosot lah dalam 2-3 bulan terakhir. Dan itulah sebabnya dia harus pintar bermain retorika, pintar berkomunikasi politik gitu ya. Karena gini, publik di dalam negeri, satu, mereka sudah jenuh dengan perang yang Trump janjikan akan selesai dengan cepat, akan dimenangkan oleh Amerika, Iran akan segera menyerah dan seterusnya. Tapi ternyata kan tidak selesai-selesai. Malah yang ditujukan itu Iran melakukan serangan balik kepada ke pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, sehingga ada ketakutan publik karena satu, memang sudah terjadi inflasi di Amerika juga, kemudian ada ketakutan publik bahwa ada Vietnam syndrome atau Irak syndrome, ketakutan seperti itu masih mewarnai publik di dalam negeri. Kemudian juga Kongres yang memang juga belum menyetujui atau tidak menyetujui perang yang diambil yang dilakukan oleh Trump terhadap Iran, sehingga ya hal-hal ini yang Trump sedang hadapi sebenarnya di dalam negeri. Begitu Mas Radi. Tapi begini Prof. Angel, dari perspektif keilmuan Anda dalam pernyataan Trump ini, secara politik yang ada di internal Amerika Serikat, apa bedanya sebenarnya ada kata-kata perang dan juga konflik militer terbatas? Apa sebenarnya perbedaannya versus kalau jika diversuskan ya, perang dengan konflik militer terbatas? Apakah label yang digunakan Trump ini bisa memengaruhi kewajiban konstitusionalnya sebagai presiden kira-kira? Ya, karena gini, kalau kita bicara perang itu tentu harus dengan seizin Kongres, termasuk pembiayaannya gitu ya. Sedangkan kalau konflik terbatas itu memang Trump itu dikasih waktu kurang lebih 60 hari lah oleh Kongres tanpa harus mendapatkan persetujuan gitu. Yang penting dalam 60 hari selesai. Tapi kan kenyataannya Trump kemarin mengakuinya dia menyebutnya selesai di beberapa hari yang lalu gitu, dengan hitungan 60 hari, sehingga ada gencatan senjata. Tapi gini Mas, kalau mau bicara tentang apakah ini, kan Trump bilangnya ini military exercise gitu ya, ini latihan militer. Nah, kalau kita hitung-hitungan, sebenarnya bicara tentang anggaran gitu ya, let's say sudah kemarin saya dapat data gitu ya, anggaran yang keluar selama perang dengan Iran itu, let's say dari Februari sampai hari ini kurang lebih 25 miliar dalam kurun waktu berapa bulan tuh, Februari ke Juni, 4 bulanan lah gitu ya, 25 miliar dolar. Padahal kalau mau bicara latihan militer, Amerika sebenarnya punya cukup banyak sih latihan militer di berbagai kawasan per tahun, kurang lebih 100-an gitu ya, termasuk kalau di Asia Pasifik dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik misalnya, itu ada namanya RIMPAC gitu ya. Nah, kalau total seluruh latihan militernya Amerika itu dalam 1 tahun dengan kurang lebih 100 latihan militer itu juga totalnya sekitar 25-60 miliar dolar per tahun gitu. Sedangkan Iran ini hanya dalam beberapa bulan sudah 25 miliar dolar gitu. So ini nggak bisa lagi disebut sebenarnya latihan militer gitu, karena biayanya sebenarnya cukup besar di Iran ini.
Betul, sehingga sebenarnya ini sudah masuk kategori ya konflik perang, tapi tadi karena Trump sebenarnya tidak mau atau sulit dia mendapatkan dukungan dari Kongres, sehingga permainan bahasa itu dimunculkan. Itu yang saya lihat, Oke, Mas. artinya eh, kalau itu kan tadi terjemahan Anda begitu ya, Prof ya. Tapi kira-kira bagaimana Anda melihat sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah menerjemahkan pernyataan Donald Trump yang menyebut perang cuma latihan? Apakah mereka juga menganggap ini ridiculous joke gitu? Sangat ridiculous, Mas, karena gini dampaknya adalah mereka jadi korban juga karena Ya, serangan balasan dari Iran itu kan mengenai negara-negara mereka seperti Kuwait dan apa tuh Bahrain ya, yang ada pangkalan-pangkalan militernya Amerika di negara mereka, sehingga mereka menjadi korban. Tentu nggak bisa lagi dianggap hanya sebatas military exercise atau ya oke, kalau konflik terbatas mungkin masih masuk akal, Mas, karena ya, ya ada konflik tapi terbatas hanya di beberapa wilayah gitu, beberapa negara dengan pengerahan kekuatan terbatas gitu. Tapi oke. kalau kita lihat Amerika, dari sisi Amerika loh ya, yang dikerahkan itu kan sampai kapal induk, kapal destroyer, dan itu kan Hmm. berarti bukan lagi sekedar konflik gitu, tapi sudah memang seperti sebuah perang atau dipersiapkan untuk menjadi perang yang cukup besar. Itu yang saya lihat, Mas Itu Raditya. termasuk blokade laut ya, Prof ya? Iya, iya, iya. Kapal destroyer dan kapal induk itu kan ada di Selat Hormuz tuh, yang kemarin sempat ditarik pulang, tapi sebentar lagi akan diganti lagi tuh dengan kapal yang lain, kan gitu. Ya. Nah, itu tadi dari sisi Amerika Serikat dan sekutunya. Di sisi lain, Iran juga bersiap untuk perang hibrida, hybrid warfare oleh Amerika Serikat dan Israel. Nah, sekuat apa ini akan jadi strategi Amerika Serikat dan Israel di tengah target Amerika Serikat agar Iran tidak kembangkan senjata nuklir yang belum tercapai hingga saat ini? Iran itu kan ya kita sama-sama tahu lah ya, tangguh, dan target Iran itu sebenarnya bukan nggak harus menang perang gimana banget gitu, Mhm, tapi mhm. bertahan aja, tetap lakukan strategi yang seperti sekarang ya, serangan yang kecil-kecil sebenarnya dengan menggunakan drone, dengan apa lagi tuh, dia punya rudal balistik yang sebenarnya nggak besar-besar amat juga gitu kan, Ya. plus dengan proksi-proksinya di beberapa tempat. Iran lakukan itu saja selama ya let's say 3 bulan, 4 bulan, atau sampai November gitu ya, Amerika pasti sudah cukup pusing tuh karena ada pemilu sela di dalam negerinya, dan Trump harus sudah memikirkan strategi di dalam negeri gitu ya. Nah, mungkin tantangan berat itu justru dengan Israel, karena kan Israel sudah keluarkan statement tuh bahwa tanpa Amerika pun Israel bisa berhadapan menghadapi Iran gitu ya. Nah, ini yang justru mungkin kalaupun nanti misalnya Amerika menarik diri atau Amerika dengan berbagai macam alasan dia buat manuver, dia tinggalkan Timur Tengah gitu. Nah, ini yang masih akan terus berlangsung, Mas. Oke. Israel dan Iran. Oke, tapi Gitu. bicara hybrid warfare, sebenarnya sejatinya perang hibrida ini bagaimana sih bentuknya yang sedang berlangsung saat ini? Cyberkah, ekonomikah, informasi atau proxy atau apa? Prof, menurut Anda? Semuanya, Mas. Semuanya ya? Semuanya. Perang hybrid. Iya, artinya Oke. dia perang proksinya main, Mhm. perang cybernya juga tetap jalan gitu ya, perang narasi-narasi di media online dengan tadi retorika, dengan propaganda dan lain sebagainya itu juga jalan, perang intelijennya juga jalan, belum lagi misalnya tadi ya penggunaan ekonomi sebagai alat tekan itu juga jalan. Begitu, Mas. Oke. Nah, tapi seberapa efektif? Tadi kan saya juga sudah bacakan ya, ada seruan dari Mujtaba Khamenei untuk bersatu menghadapi perang hibrida ini. Tapi seberapa efektif seruan persatuan Mujtaba bagi masyarakat Iran yang sudah lama mengalami tekanan sanksi dan protes internal? Ini menarik nih. Hmm. Karena kalau bicara tekanan, ya masyarakat Iran itu sudah terbiasa hidup dalam tekanan gitu ya. Betul. 47 tahun lebih mereka hidup dalam tekanan. Mhm. Tapi inflasi Iran ini kan belakangan turunnya luar biasa ya, Mas, sampai 250%. Sehingga saya juga tidak tahu, artinya tidak bisa memastikan apakah ini memang cukup efektif dalam jangka waktu lama, atau ini hanya bisa efektif ya maksimal beberapa minggu, beberapa bulan ke depan gitu, karena tekanan inflasi tadi yang sudah semakin tinggi. Saya sih cuma khawatir ini tidak bisa untuk jangka panjang, 6 bulan, 1 tahun ke depan gitu. Tapi kalau untuk ya let's say 3 bulan sampai 4 bulan ke depan mungkin masih cukup efektif gitu. Jadi tergantung durasinya. Semakin lama itu mungkin akan semakin menurun tuh keefektifannya. Tapi Oke. dalam 3
bulan ke depan itu masih cukup solid untuk membuat rakyat Iran tetap kuat bertahan karena memang somehow mereka melihat pemimpin negara mereka itu apa ya, keteladanannya cukup baik sehingga mereka masih menghormati para pemimpin di negara mereka, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama. Tapi Begitu, Anda melihatnya apakah yang sekarang ini menunjukkan ketahanan rezim yang kuat atau justru keputusasaan dari kacamata Anda sendiri? Wow, yes, yes. Saya sih memang melihat somehow memang rezimnya cukup kuat ya, Mas. Oke. Kalau bicara keputusasaan kan sebenarnya ya tadi mereka sudah cukup lama kok menghadapi tekanan-tekanan itu gitu Sudah ya. cukup kuat ya. Iya, mereka sudah sangat kuat. Tapi tadi kemampuan rezim bisa menunjukkan bahwa kita sedang dalam krisis, dalam perang. Mari kita bersama-sama menghadapi masalah ini, gitu. Nah, itu somehow menurut saya memang masih dihormati lah oleh masyarakat Iran. Begitu, Mas Radi. Dengan pernyataan yang kita anggap ridiculous tadi oleh Donald Trump, dari mulut Donald Trump, dan di satu sisi Mujtaba Khamenei menganggap ini sebagai awareness buat masyarakat Iran menghadapi perang hibrida. Nah, menurut Anda apakah konflik ini masih bisa diredam atau sudah sulit dihentikan dalam waktu dekat? Selama kedua belah pihak masih tetap keras dan tidak ada pihak ketiga yang cukup kuat untuk memaksa, tanda kutip ya, menahan kedua belah pihak untuk saling serang, ya selama itu nggak ada, kelihatannya ini akan terus berlanjut, Mas. Sampai all out. Kalaupun tadi yang saya bilang, Amerika Serikat selesai, Israel dan Iran belum tentu selesai. Begitu, Mas. Sejauh ini, Pakistan, Qatar, bagaimana perannya menurut Anda? Menurut saya, Pakistan dan Qatar memang mereka bisa berkomunikasi dengan Amerika dan Iran, tapi mereka tidak cukup kuat untuk menekan Amerika dan Iran menghentikan serangan-serangan saling serang di antara mereka. Kecuali, saya pernah sampaikan, kecuali ada negara ketiga yang cukup kuat, katakanlah dalam hal ini China, atau justru sekalian PBB membentuk satu unit tugas gitu ya, satu United Nations something lah gitu, yang benar-benar bertugas untuk menjadi mediator atau bertugas untuk memastikan gencatan senjata di dua belah pihak ini benar-benar terlaksana dengan baik. Begitu, Mas. Baik, saya kembali ke tadi yang dinyatakan oleh Mujtaba Khamenei juga, bahwa kita menghadapi perang hibrida. Di sisi lain juga Amerika Serikat kekeh dengan pendapatnya soal pengayaan nuklir melalui uraniumnya, begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana pengaruh konflik ini terhadap dinamika nuklir di Iran dan kemungkinan kembalinya kesepakatan JCPOA? JCPOA sebenarnya bisa menjadi salah satu alat yang bagus untuk mengawasi ya pengayaan uranium. Dan sayangnya sebenarnya kan yang keluar dari JCPOA itu kan Trump pada masa kepemimpinan dia yang pertama itu di 2018 gitu ya. Kalau pada saat itu sebenarnya Trump tetap berlanjut menjadi bagian dari JCPOA, saya pikir ketidakpercayaan itu bisa diredam. Nah, JCPOA sebenarnya menurut saya cukup bagus, Mas. Artinya bisa membangun saling percaya gitu ya, seberapa banyak uranium yang sudah dikumpulkan oleh Iran, bagaimana proses-proses pembuatan uranium ini untuk kepentingan damai, kepentingan listrik gitu ya, atau kepentingan energi di dalam negeri. Nah, selama itu dalam pengawasan yang tepat sebenarnya nggak akan jadi masalah. Nah, cuma saya tidak yakin JCPOA itu bisa berjalan baik lagi setelah konflik perang ini sedemikian sedemikian hebatnya. Begitu, Mas. Yes. Baik. Terima kasih perspektif yang menarik dari Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti. Kita jumpa lain waktu. Selamat malam. Terima kasih sekali lagi ya, Prof. Terima kasih, Mas Radi. Selamat malam.